Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Ikhlasu Thariqul Khalas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Dan kita masih pada bab tentang hal-hal yang bisa merusak atau menodai keikhlasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan poin yang pertama di antara perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan, yaitu ujub. Seseorang merasa mempunyai peran terhadap sesuatu yang dia capai. Dia tidak semata-mata menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ujub. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada perusak-perusak keikhlasan yang berikutnya, yaitu tentang ar-riya. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya di antara perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan secara umum yang sering terjadi adalah ujub dan riya. Dan ujub telah kita jelaskan. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang ar-riya. Karena ujub dan riya ini adalah dua hal yang paling merusak keikhlasan seseorang, yang paling bisa menodai keikhlasan seseorang. Secara bahasa, kata ar-riya adalah masdar dari kata ro'a yura'i, riya. Jadi dia masdar dari kata ro'a yura'i, riya. Maknanya adalah memperlihatkan. Jadi secara bahasa makna riya adalah memperlihatkan. Seseorang memperlihatkan amalannya agar dilihat oleh manusia, memperlihatkan solatnya, memperlihatkan sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya agar orang melihatnya. Jadi secara bahasa riya ini artinya adalah berbeda apa yang kelihatan dan apa yang tersembunyi. Jadi yang kelihatan seperti ini, tapi yang di hatinya berbeda. Ini pengertian riya secara bahasa. Dan riya ini sama dengan sum'ah. Adapun kalau sum'ah maknanya adalah memperdengarkan. Kalau riya tadi memperdengarkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Jadi riya berkaitan dengan ar-ru'yah, melihat. Adapun sum'ah berkaitan dengan pendengaran. Maka sum'ah ini adalah ketika seseorang ingin amalannya didengar oleh orang lain, itu namanya sum'ah. Atau bisa juga dia mengerjakan amal soleh, tidak ada yang melihatnya, tapi dia ceritakan kepada orang lain. Ini namanya sum'ah, bukan riya. Sebagai contoh, misalnya ada orang mengerjakan qiyamul lail, enggak ada yang melihat, tapi di keesokan harinya dia bercerita kepada teman-temannya, saya sudah melakukan qiyamul lail tadi malam, atau saya sudah bersedekah hari Jumat yang lalu, atau kemarin, dan lain-lain sebagainya. Maka ini yang dimaksud dengan sum'ah. Jadi dia menceritakan atau memperdengarkan amalannya. Maka biasanya riya ini terjadi ketika seorang melakukan amalan, sedang melakukan amalan, seperti contoh misalnya dia sholat, dia lagi sholat,
dia lihat ada orang lain, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki sholatnya. Dia berusaha untuk mengkhusukkan sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Adapun sum'ah ini bisa saja terjadi ketika seseorang sudah selesai dari melakukan amalan. Seperti yang kita contohkan tadi, di malam hari dia sholat, malam gak ada yang melihat, tapi di keesokan harinya dia ceritakan amalan sholat malam dia itu. Ini namanya sum'ah. Maka secara hukum riya dan sum'ah sama hukumnya, sama hukumnya. Cuma kalau riya berkaitan dengan penglihatan, kalau sum'ah berkaitan dengan pendengaran. Adapun hukumnya ya beda-beda tipis aja. Dia juga sebenarnya. Cuma kalau riya berkaitan dengan penglihatan, dia ingin amalannya dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah, dia ingin orang lain mendengar amalannya. Dan tadi kita katakan kalau sum'ah bisa saja sudah selesai amalan, dia bisa juga sum'ah ketika dia menceritakan amalan yang dia lakukan. Ini pengertian riya secara bahasa. Adapun pengertian riya secara istilah, para ulama banyak menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan riya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, hakikatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Kata Imam Al-Qurtubi, hakikat dari riya adalah seseorang mencari apa yang ada di dunia ini dengan ibadahnya. Allahu Akbar, subhanallah, musibah ini. Seseorang mencari dunia, apa yang ada di dunia ini berupa pujian dan lain sebagainya dengan ibadahnya. Wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas, dan asalnya adalah dia mencari kedudukan di hati-hati manusia. Jadi itulah orang yang riya menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi dia mencari apa yang ada di dunia ini dengan ibadahnya. Dan pokok dari riya, kata beliau, adalah mencari kedudukan di hati-hati manusia. Allahu Akbar. Jadi dia beramal untuk dipuji manusia. Dia beramal agar bagus namanya di hati manusia, hanya ingin mendapatkan sanjungan. Kemudian berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, dalam syarah Fathul Bari, dalam kitab beliau Fathul Bari, ar-riya'u izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha. Kita lihat ikhwan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan riya adalah seseorang memperlihatkan ibadah. Seseorang menampakkan dia melakukan ibadah dengan tujuan agar dilihat manusia, agar manusia memujinya. Inilah riya. Jadi kalau kita berbuat, melakukan ibadah dan di hati kita ingin dipuji, itu namanya riya. Kita sholat, ada di hati kita ingin dipuji, riya. Kita hadir ke majelis ilmu, ada di hati kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, itulah riya. Itulah arti riya. Jadi ada ulang ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud dengan riya adalah dia memperlihatkan ibadah, namun tujuannya untuk dilihat manusia dan agar manusia memujinya. Itulah orang yang riya. Jadi dia beramal itu semata-mata agar orang lain melihat dia beramal dan agar orang lain memuji dia. Hina orang yang seperti ini. Sungguh hina orang yang seperti ini. Dia menampakkan ibadah tapi tujuannya untuk dilihat manusia dan agar dia mendapatkan pujian dari manusia. Namun beda kalau seandainya kita beramal soleh, melakukan kebaikan, habis itu orang lain memuji kita, ini bukan termasuk riya. Selama kita tidak mencari-cari pujian orang lain, selama hati kita tidak rusak dengan pujian orang lain, ini bukan riya. Paham ya? Yang riya itu dia beramal agar dipuji oleh orang. Tapi kalau dia beramal, dia melakukan kebaikan, kemudian orang-orang memuji dia, selama dia tidak mengharapkan pujian itu atau dia tidak rusak niatnya dengan pujian itu, ini bukan riya. Makanya dalam sebuah hadis
yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Rasulullah, "Ara'aitar rajula ya'mal al-amal minal khair wa yahmaduhu an-nas alaih." Wahai Nabi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang dia melakukan kebaikan, kemudian dengan kebaikan itu dia mendapatkan pujian, orang-orang memuji dia. Mungkin ada orang yang dermawan kan, suka berinfak, kemudian orang katakan, Masya Allah, si fulan itu orangnya sangat dermawan. Atau ada orang yang bermuamalah dengan akhlak yang baik, orang memuji dia, si fulan itu orangnya tawadu, si fulan itu orangnya akhlaknya baik, dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, tilka busyra ajil mu'min, tilka ajil busyra al mu'min. Itu adalah kebaikan yang Allah segerakan bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi memang ini terbukti kan, orang kalau tawadu pasti orang ceritakan dia, dipuji, orang puji dia, si fulan itu orangnya lemah lembut kali, si fulan itu orangnya tawadu sekali, si fulan itu orangnya ramah sekali, si fulan itu orangnya akhlaknya baik sekali. Selama kita tidak mengharapkan pujian itu dan tidak rusak hati kita dengan pujian itu, maka kata Nabi, ini adalah kebaikan Allah segerakan bagi orang yang beriman. Dan kita lihat kan, orang-orang yang dermawan, orang-orang menyebut-nyebut mereka, memuji mereka, si fulan orangnya dermawan, orang yang ramah, orang katakan si fulan orangnya ramah, orangnya lemah lembut, orangnya akhlaknya baik, dan lain sebagainya. Selama kita tidak mengharapkan pujian itu dan hati kita tidak rusak dengan pujian itu, maka ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini terbukti sebenarnya kan, kalau kita melakukan kebaikan di dunia ini, manusia juga akan memuliakan kita. Sebagai contoh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah salah seorang di antara kalian tawadu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Maka tidak pernah merugi orang yang beramal soleh karena Allah, enggak rugi. Tapi kalau dia beramal soleh karena makhluk, aduh, capek aja dia dapatkan. Di dunia dia hina, di akhirat juga dia akan hina. Atau mungkin bisa saja di dunia dia mulia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Tapi dalam hadis ini kata Nabi, barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan, apa maknanya? Manusia akan memuliakannya di dunia, dan Allah akan jadikan orang yang tawadu ini karena Allah akan mulia di hati-hati manusia, dan di akhirat Allah akan berikan kepada dia pahala, dan Allah akan tinggikan derajatnya karena dia tawadu di dunia karena Allah. Gitu ya. Jadi kita berusaha beramal karena Allah, hanya mengharapkan pujian dari Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Tapi ini berat kawan-kawan. Ini bukan mudah. Ini bukan perkara yang mudah. Ini membutuhkan mujahadah. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah agar kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perkara yang mudah. Makanya baik-baik kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan hati kita di atas keimanan. Allah teguhkan hati kita di atas keikhlasan. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya kan? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa na'udzubika, apa lagi tadi doanya? Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa astaghfiruka, apa lagi doanya? Padahal sering kita baca kan, lupa. Intinya ini diantara doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari syirik besar dan syirik kecil. Maka berusahalah melakukan amalan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda dengan orang sufi. Kalau orang sufi beda, mereka katakan kalau kita beramal untuk dapat pahala, untuk dapat surga, berarti antum belum ikhlas. Ini kata orang sufi. Jadi kalau kita beramal itu ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga, belum ikhlas kita. Jadi kita beramal mau dapat apa? Dapat uang. Bahkan ini hak kita. Kita melakukan amal soleh tentunya agar kita dapat pahala darinya.
Ya kan, agar kita mendapatkan surga. Bahkan ini tidak menyelisih apa yang diminta oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang sahabat dalam salatnya dia berdoa kepada Allah agar Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia minta surga dalam doanya, dalam salatnya. Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud berdoa dalam salatnya di sini adalah kemungkinan setelah selesai dari tasyahud akhir. Ya kan, setelah selesai dari tasyahud akhir, karena di situ di antara waktu yang kita disunahkan untuk berdoa. Habis tasyahud akhir kita berdoa, terutama dengan doa-doa yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita membacanya pada waktu itu. Meskipun sebenarnya secara umum boleh kita berdoa dengan doa yang manapun. Meskipun tentunya yang lebih utama kita berdoa dengan doa-doa yang biasa diamalkan oleh Nabi ketika sebelum salam. Namun para ulama menjelaskan, kalau seandainya solat itu adalah solat wajib, hendaklah yang kita minta adalah perkara-perkara akhirat. Hendaknya yang kita minta adalah perkara-perkara akhirat. Tapi kalau seandainya solatnya itu adalah solat sunnah, tafadhol, mau minta dunia atau akhirat boleh. Ya kan, misalnya habis solat sunnah kita sudah selesai tasyahud akhir, boleh kita berdoa pada waktu itu. Berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, karena di situ waktu diperbolehkannya kita untuk berdoa. Tapi berkata sebagian para ulama, kalau solat wajib hendaknya yang kita minta perkara akhirat kita. Dan tentunya yang lebih utama kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan Nabi sangat semangat berdoa dengan doa ini. Kita kadang-kadang malas berdoa. Ya kan? Kita kadang-kadang malas berdoa. Bahkan karena pentingnya doa ini, kata para ulama sebelum salam, sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ini wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan sebagian para ulama ini hukumnya wajib, berdoa dengan doa ini, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal kan. Ada yang mengatakan cuma sunnah saja, bukan wajib. Intinya kalau masih sempat berdoalah dengan doa ini. Taib. Inilah yang dimaksud dengan riya secara bahasa dan secara istilah. Jadi kesimpulannya, orang yang riya adalah dia menampakkan ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pujian, untuk dilihat oleh orang lain sehingga dia mendapatkan pujian dari amalannya. Ini yang dimaksud dengan riya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam golongan manusia yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Makanya memang riya ini adalah penyakit yang sangat buruk. Penyakit yang sangat buruk. Kenapa buruk? Karena riya ini adalah penyakit orang munafik. Penyakit orang munafik. Makanya dalam kitab ini dikatakan ar-riya'u akbahu maqama qamahul insan. Riya adalah kedudukan yang paling buruk yang mana manusia menempatinya. Qala Allah azza wa jalla 'anil munafikin. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kita lihat orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka. Kemudian berikutnya Allah katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau mereka berdiri melakukan salat itu mereka melakukannya dengan malas-malasan. Hati-hati ikhwan. Kalau kita berat melakukan salat itu atau bermalas-malasan dalam melakukan salat itu, dikhawatirkan kurang keikhlasan kita. Kurangnya keikhlasan. Makanya orang munafik itu kalau mereka berdiri melakukan salat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas. Dan mereka ingin riya dalam salat mereka. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi musibah ikhwan, ketika kita melakukan amalan dan kita riya dalam amalan kita, tanpa kita sadari kita sudah mencontoh salah satu sifat dari orang munafik. Jadi hukum asalnya orang mukmin itu dia tidak riya. Yang riya itu adalah
orang munafik. Yang ria itu adalah orang munafik. Makanya dalam riwayat yang lain juga dikatakan, salat apa yang paling berat dilakukan oleh orang munafik? Salat subuh sama salat isya. Itu yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang gelap. Apalagi di masa silam. Enggak ada seperti ini. Di masjid ini berapa lampunya sudah terang. Kita dari sini ke sana kelihatan siapa yang di belakang, siapa yang di depan. Kalau di masa silam tidak ada penerangan seperti ini. Jadi waktu subuh dan waktu isya itu identik dengan kegelapan. Sehingga enggak jelas orang gitu ya, enggak kelihatan gitu. Makanya sholat yang paling malas dikerjakan oleh orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Itu tadi alasannya. Karena waktu itu adalah waktu yang identik dengan kegelapan. Identik dengan kegelapan. Jadi kalau udah mulai malas sholat subuh berat, hati-hati, nanti khawatir kita ada salah satu sifat kemunafikan dalam diri kita. Berat bangun sholat subuh itu berat. Setiap hari masbuk terus. Jam 6 baru sholat subuh setiap hari. Kalau sekali-sekali mungkin ya wajar-wajar, namanya kita manusia ya. Kadang-kadang mungkin bagi yang kerja PT, kadang-kadang lembur kerjanya, mungkin kurang istirahat jadinya. Tapi kalau udah jadi kebiasaan, terlambat terus, ini yang kita takut. Ada salah satu sifat kemunafikan dalam diri kita. Jadi hati-hati kita dengan sifat kemunafikan ini ya. Baik nifak besar ataupun nifak kecil. Makanya Ibnu Abi Mulaikah dia katakan, aku bertemu dengan berpuluh-puluh para sahabat. Semua mereka takut ada kemunafikan dalam diri mereka. Itu para sahabat. Kita kadang-kadang masih aman ini keimanan, enggak ada lah nifak gitu ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku bertemu dengan 50 atau 30. Lupa berapa persisnya. Beberapa puluh sahabat, semua mereka takut kalau di hati mereka ada kemunafikan. Bahkan Abu Darda, dia sering sebelum salam itu dia meminta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Kemudian ada orang bertanya kepada Abu Darda, ada apa engkau dengan kemunafikan? Sahabat Nabi kan? Tapi dalam sholat itu terus meminta kepada Allah agar selamat dari kemunafikan. Tentunya setelah tasyahud akhir tadi ya selesai, sebelum salam minta kepada Allah agar diselamatkan dari kemunafikan. Maka orang yang melihat Abu Darda ini mengatakan, ada apa anda dengan kemunafikan? Ya, dia katakan sesungguhnya hati kita ini berada di antara jari jemari Allah. Bisa saja seorang beriman tiba-tiba dia sudah kufur. Biasa seorang kufur tiba-tiba dia sudah beriman. Itu yang beliau maksud. Jadi ikhwan, riya ini adalah sifat yang dimiliki orang munafik. Sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Makanya para ulama menjelaskan hukum riya itu terbagi menjadi dua. Ada riya yang hukumnya syirik besar, dan ada riya yang hukumnya syirik kecil. Kapan riya itu menjadi syirik besar? Ketika seluruh amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak sedikit pun dia niatkan karena Allah. Maka kalau riyanya seperti ini masuk ke dalam kategori syirik besar. Inilah riya orang munafik. Paham ya ikhwan? Jadi semua amal yang mereka kerjakan, mereka hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, dan tidak sedikit pun mereka berharap wajah Allah di situ. Ini nifaknya orang-orang munafik. Sebagai contoh, ya mereka menampakkan keimanan, mereka menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, dan mereka menyembunyikan kekufuran dan keburukan, tujuannya agar mereka selamat. Maka ini nifak hukumnya syirik besar. Tapi ini nifaknya orang munafik ya. Jadi mereka itu melakukan amalan itu sedikit pun, semua amalan mereka sedikit pun tidak mereka harapkan wajah Allah. Jadi ini nifaknya orang munafik, dan ini hukumnya syirik besar. Kalau orang beriman enggak mungkin lah ya. Kalau orang beriman enggak mungkin, karena ini nifaknya orang, ini riyanya orang munafik. Kemudian yang kedua, riya yang hukumnya syirik kecil. Inilah riya yang terkadang menimpa seorang mukmin. Inilah riya yang terkadang menimpa seorang mukmin. Iya kan? Maka bisa kita simpulkan secara hukum asal
Ria itu sebenarnya syirik kecil hukumnya. Tapi dalam 3 keadaan dia bisa menjadi syirik besar. Kita lihat ikhwan, ini penting pembahasannya ini. Jadi secara hukum asal ria itu hukumnya syirik kecil. Kecil bukan besar. Ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lihat ikhwan, Nabi takut kalau para sahabat itu tertimpa syirik kecil ini. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya. Berarti secara hukum asal riya itu adalah syirik kecil. Dan Nabi takut, khawatir kalau sahabat itu terjatuh kepada riya. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus lebih takut lagi kalau di dalam diri kita ada riya. Ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, hati-hati. Berat kita lepas dari masalah riya ini kan. Makanya kita pernah contohkan ya, ada orang misalnya dia menyetrika pakaiannya. Ini mungkin perkara yang biasa lah kita lakukan, ya kan? Dia setrika pakaiannya rapi sebelum berangkat kajian mungkin. Tapi ketika menyetrika pakaian, tujuan dia itu apa? Bukan karena Allah agar indah dan lain sebagainya. Tujuan dia agar orang lain mengatakan nanti, agar orang katakan saya rapi, bersih dan lain sebagainya. Itu adalah riya. Gitu ya? Berat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau seandainya kita berpakaian rapi, kemudian kita setrika pakaian kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala darinya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi kalau kita berpakaian indah, kemudian kita rapi-rapikan pakaian kita, tujuannya untuk makhluk agar nanti dibilang kita rapi dan lain sebagainya, ini ada riya di dalamnya. Makanya berat ya, berat perjuangan. Berat perjuangan. Maka kita harus berusaha pada setiap aktivitas yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru perkara yang mungkin ya perkara yang sepele menurut kita kan. Ya kalau udah ibadah udah jelas kan. Kita sholat, kemudian kita sholat agar dilihat oleh orang lain, ini udah jelas. Nah, jadi kata para ulama, secara hukum asal riya itu hukumnya syirik kecil. Tapi dalam 3 keadaan dia bisa menjadi syirik besar. Yang pertama, apabila seseorang riya dalam pokok keimanan. Jadi kalau riyanya itu pada pokok keimanan, ya seperti itu tadi. Dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, tujuannya agar selamat tinggal bersama kaum muslimin, agar darahnya terjaga. Maka ini riyanya syirik besar, karena dia riyanya pada pokok keimanan. Kemudian yang kedua, apabila riya itu mendominasi dalam seluruh jenis amalan. Jadi riya itu mendominasi pada semua amalan yang dilakukan oleh seseorang. Maka dalam keadaan seperti ini riyanya bisa menjadi syirik besar. Karena semua amalan yang dilakukan apa? Mendominasi riya di dalamnya. Atau yang ketiga, seseorang dalam amalannya lebih dominan menginginkan dunia daripada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam amalannya itu yang dia inginkan itu lebih dominannya adalah dunia, bukan untuk wajah, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka ini riyanya hukumnya syirik besar. Gitu ya. Nah, ini pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan ini kan. Bagaimana kalau seandainya ibadah, melakukan amalan sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya, tapi tujuan untuk dapat dunia. Jadi kalau dia melakukan amal soleh, tujuannya semata-mata untuk dapat dunia, enggak diterima amalannya. Enggak diterima amalannya. Tapi kalau seandainya misalnya dia melakukan amal soleh, namun tujuan pertama dia adalah mengharapkan wajah Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ada juga sikit-sikit dalam hatinya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kata para ulama, selama
niat akhiratnya masih lebih mendominasi dalam hati seseorang, enggak jadi masalah, masih aman. Karena kalau memang benar-benar amalan yang kita lakukan murni, enggak ada sesuatu pun yang lain kecuali hanya mengharapkan wajah Allah, ini kayaknya sulit untuk kita lakukan. Sulit untuk kita lakukan. Meskipun bisa seseorang sampai kepada tingkatan yang seperti ini. Jadi intinya, selama niat karena Allahnya masih lebih mendominasi dalam dirinya, maka ini tidak merusak amalannya. Tapi Ustaz, kalau seandainya imbang 50-50, Allah Ta'ala alam, kita serahkan urusannya kepada Allah. Imbang ya, gimana itu? Tapi jarang ya. Ya kalau enggak condong ke akhirat, condong ke dunia. Tapi kalau seandainya ada 50-50, Allah Ta'ala alam, kita serahkan urusannya kepada Allah. Tapi tadi kalau seandainya niat dunianya lebih mendominasi dalam hatinya, dalam dirinya, maka amalnya tidak sah, tidak diterima. Namun yang lebih sempurna adalah kita beramal semata-mata mengharapkan pahala di akhirat. Kita enggak mengharapkan keuntungan di dunia. Itu yang paling sempurna. Naam, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik. Ini berkaitan tentang riya. Ini tadi kita sampai ke sini karena kita membahas tentang bahwasanya riya itu adalah sifat orang munafik. Maka kita jelaskan tadi ada riya yang hukumnya syirik besar, ada riya yang hukumnya syirik kecil. Dan secara hukum asal riya itu adalah syirik kecil. Tapi kalau masuk ke dalam tiga keadaan tadi, salah satu dari tiga keadaan tadi, menjadi riya itu syirik besar. Namun ikhwah, ketika kita katakan riya itu adalah syirik kecil, bukan berarti kita main-main darinya. Bukan berarti cuma syirik kecil aja, enggak sampai kepada syirik besar. Enggak. Karena kita harus paham, meskipun dikatakan riya itu syirik kecil, tapi dia lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Paham kita ikhwan ya? Memang riya syirik kecil, tapi dia dosanya lebih parah dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Itu kan dosa-dosa besar. Karena dosa itu yang paling besar adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Tentunya syirik besar, kufur besar, nifak besar ya. Kemudian di bawahnya adalah syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil. Baru di bawahnya ada dosa-dosa besar. Jadi meskipun kita katakan cuma syirik kecil, jangan main-main. Meskipun dikatakan syirik kecil, tapi dia dosanya di atas dosa-dosa besar. Nah, makanya para ulama juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana status amalan yang tercampuri dengan riya. Ya kan? Apakah langsung Ustaz serta merta ketika amalannya tercampuri riya udah enggak dapat pahala lagi atau kayak mana ini? Para ulama sudah menjelaskan ini. Paling tidak ada tiga keadaan berkaitan tentang amalan yang dicampuri dengan riya. Yang pertama, kalau seandainya pendorong seseorang melakukan amalan di awalnya bukan karena Allah, maka kita katakan yang seperti ini amalnya tidak diterima. Ini yang pertama. Jadi pendorong dia melakukan amalan itu sedikit pun bukan karena Allah, untuk selain Allah, maka kalau seperti ini ya udah enggak diterima lagi amalannya. Contoh misalnya ada orang yang sholat, dari niat awalnya dia sholat memang bukan karena Allah, untuk dipuji oleh manusia, maka yang seperti ini kita enggak usah cerita lagi, udah enggak terima lagi amalannya. Adapun yang kedua, pendorong dia melakukan amalan adalah karena Allah, namun di tengah-tengah amalan datang riya. Di tengah-tengah amalan datang riya. Maka di sini ada lagi perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau seandainya amalannya tidak berkaitan dengan waktu awal dan akhirnya, maka yang pertama kalau dikerjakan ikhlas karena Allah diterima, kemudian yang terakhir yang dikerjakan riya itu tidak diterima. Sebagai contoh misalnya amalan yang tidak ada kaitan antara waktu awal dan akhirnya adalah seseorang bersedekah misalnya, ya kan? Seseorang bersedekah dengan 100.000 atau 200.000 lah, biar lebih mudah kita contohkan. Matematika ini agak-agak sulit soalnya kan. Kita yang pas-pas saja kita ini biar lebih enak kan.
Misalnya ada orang yang bersedekah 200 ribu. 100 ribu yang pertama dia infakkan ikhlas karena Allah. Maka 100 ribu yang pertama yang dia infakkan ikhlas karena Allah, ini diterima. Namun yang kedua kalinya dia berinfak dengan 100 ribu lagi, namun ini karena riya, maka yang kedua ini tidak diterima oleh Allah. Paham ya? Tapi kalau seandainya berkaitan dengan amalan yang ada kaitannya antara waktu awal dan akhir, apa contohnya? Amalan yang berkaitan antara waktu awal dan akhirnya. Apa contohnya? Salat ya. Salat itu kan dari awal sampai akhir dia harus paket kan? Karena dia berkaitan dengan waktu awal dan akhirnya. Ya, kita mulai salat sampai selesai harus terjaga, gitu maknanya. Kalau seperti ini kata para ulama terbagi lagi menjadi dua. Kalau seandainya ketika dia melakukan amalan tadi, yang awalnya dia melakukan amalan karena Allah, kemudian pas sholat tiba-tiba ada riya, ada riya. Kalau seandainya dia menolaknya, dia tidak nyaman dengan riya itu, dia berusaha untuk melawannya, maka kata para ulama amalannya tidak rusak, tidak terpengaruhi. Paham ya? Atau anak kasih contoh biar lebih mudah kita. Ada orang sholat sunnah, ada orang yang sholat sunnah. Pendorong dia melakukan sholat sunnah itu adalah semata-mata karena Allah. Allahu Akbar. Pas dia sholat belum ada orang, ya kan? Pas sholat udah ramai samping kanan kiri. Kemudian dia berusaha, terbetik dalam dirinya untuk memanjang-manjangkan sholatnya, apalagi memperindah sholatnya. Namun dia berusaha untuk menolak itu, dan dia tidak nyaman dengan itu. Kata para ulama, amalannya sah, tidak masalah. Tapi kalau seandainya keadaannya pas datang riya itu, kemudian dia, oh mantap juga riya ini ya, dia nggak berusaha menghilangkan dari hatinya, justru dia menikmatinya, maka sholatnya tidak sah, tidak diterima. Ngerti nggak? Ngerti kita ya? Nggak ada yang pening ya. Kalau ada pembagian-pembagian seperti ini harus kuat ingatan kita. Jadi ini yang keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ini tadi banyak kali macam-macamnya ya. Terbagi dua lagi, jadi 5 jadinya. Yang dua ini. Kemudian keadaan yang ketiga, riya muncul setelah selesai amalan. Pas dia beramal udah jelas ikhlas karena Allah, nggak ada riya di situ. Tapi setelah selesai baru timbul riya atau sum'ah seperti yang kita katakan tadi. Kata para ulama, ini amalannya sudah selesai. Amalnya tidak rusak lagi karena amalnya sudah selesai sudah. Tidak jadi masalah. Adapun kalau setelah dia selesai melakukan amalan ada riya, ada sum'ah, maka kata para ulama, amalan yang dia kerjakan sudah selesai dan dia kerjakan ikhlas karena Allah, itu sudah selesai. Itu beda lagi. Adapun riya dan sum'ah yang datang belakangan, itu dosa tersendiri. Paham kita ya? Itulah rahmat Allah kan. Amalan sudah selesai dikerjakan ikhlas karena Allah, sudah selesai. Itu sudah diterima oleh Allah. Kalau dia kerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Adapun riya yang datang belakangan, ya itu dosanya tersendiri. Selama dia tidak melakukan kezoliman. Selama dia tidak melakukan kezoliman di dalamnya. Sebagai contoh misalnya seseorang yang melakukan kezoliman dengan dia mengungkit-ungkit sedekahnya dan menyakiti orang yang diberikan sedekah. Kalau seperti ini ada kezoliman di dalamnya, bisa saja kezoliman tersebut membatalkan pahala amalannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah itu. Hati-hati. Ya, kalau ada sedekah nggak usah diungkit-ungkit lagi kan. Nggak usah lagi kita menyakiti hati orang yang kita beri, karena ini bisa membatalkan pahala sedekah kita. Udah kalau udah dikasih, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ada sebagian orang dia bantu orang, tapi habis itu dia ungkit-ungkit. Wah, kemarin saya bantu dia. Intinya dia ungkit-ungkit pemberiannya, terutama terhadap orang yang dia beri bantuan. Ini bisa batal pahala sedekahnya. Atau tak dia ungkit-ungkit, tapi dia sakiti hati orang yang menerima sedekah itu, entah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, batal pahala sedekahnya. Iya kan? Dan semua ini tentunya berkaitan tentang keikhlasan.
Ya kan, kalau orang itu sudah kurang ikhlas dalam memberi, inilah mungkin dia ungkit-ungkit sedekahnya, kemudian dia sakiti hati orang yang mendapatkan sedekah dari dia. Adapun kalau orangnya sudah ikhlas, dia tidak akan melakukan ini. Dia tidak akan melakukan ini. Ya udah, enggak ada gunanya orang lain tahu amal soleh yang kita lakukan. Bahkan diantara orang-orang yang mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu. Allahu akbar. Berat melakukan ini. Makanya pahala juga besar. Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan arasy Allah pada hari kiamat ketika matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Ya kan? Di antaranya adalah seseorang yang bersedekah karena ikhlasnya sedekah dia itu, karena tersembunyi sedekah dia itu, sampai-sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya karena ikhlasnya dia. Ini baru mantap. Kalau kita baru sedikit bantuan udah tahu semua orang ya. Baru ngasih orang sembako, beras 5 kilo sama gula 1 kilo, minyak 1 kilo, satu orang udah tahu kita berinfak. Allahu akbar. Begitu jauhnya kita dari keikhlasan. Ya kalau dihitung baru belum sampai 1 juta sedekahnya kan. Beras 5 kilo. Sekarang dengar-dengarnya naik harga beras ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kemudian apa tadi? Minyak 1 kilo atau gula 1 kilo. Itu yang dia kasih. Baru ini yang dia kasih kepada saudaranya. Satu gang tahu. Ya ujung-ujungnya malu kawan kita ini yang dapat sedekah nih. Malu dia jadinya kan. Berarti kita sudah menyakiti hatinya. Karena memang secara fitrahnya kita nggak suka kalau kita dikasih-kasih sama orang. Iya kan? Misalnya tiba-tiba sampai sembako ke rumah kita, mau ditolak juga entah kayak mana gitu kan? Makanya yang paling bagus ya kalau bersedekah jangan ada yang tahu. Inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar Rabb. Semua sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Taib. Sampai mana kita tadi nih? Sampai mana kita tadi? Kok sampai sini pembahasan kita? Taib, ini berkaitan tentang amalan-amalan yang tercampuri riya ya, yang terakhir tadi kita bahas kan. Berarti ada 3 keadaannya tadi. Ya antum ingat aja lah ya. Kita ulang nanti ya panjang lagi waktunya jadinya. Taib, kemudian kita baca lagi sedikit lagi kitab kita ini. Wa huwa khuluqun radilun sakitun dani'un jiddan. Jadi kata muallif, riya ini adalah karakter yang sangat tercela dan karakter yang sangat rendah dan hina. Min akhlaqil munafiqina al-ardalin. Di antara watak atau karakter orang-orang munafik yang hina dan tercela. Al-munqati'ina an rabbil alamin. Dan orang-orang munafik itu adalah terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala mereka itu terputus. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar. Dan mereka itu berada di kerat neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah keraknya neraka jahanam. Ya kata para ulama, yang paling berat siksanya penduduk neraka jahanam adalah orang munafik. Bahkan orang munafik ini di bawah orang kafir dan orang Yahudi dan Nasara kedudukannya. Bayangkan semantum. Jadi orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara masih mending dibandingkan dengan orang munafik. Meskipun ya sama semuanya itu. Tapi orang munafik Allah tempatkan di bagian neraka yang paling dangkal. Iya jelas kan, kalau orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara jelas. Kita tahu oh ini kafir, ini orang Yahudi, ini orang Nasara, tahu kita jelas. Adapun orang munafik, kita nggak tahu apakah dia lawan atau kawan. Karena mereka sholat juga, bahkan di zaman Nabi mereka berangkat jihad juga. Tapi di hati mereka membenci Islam dan keimanan. Makanya mereka ditempatkan pada kerak neraka jahanam. Nah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum jami'a. Inilah pembahasan kita tentang
ar-riya. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang bahaya-bahaya dari riya ini. Tapi semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.